Baik, sambil menunggu teman-temannya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Salam sehat tanpa obat ya. Jadi mudah-mudahan kalian tetap sehat dengan yang baik ya. Jaga stamina, jangan lupa protokol kesehatan. Selalu dijaga dimanapun kalian berada, karena saya yakin kalian tetap melakukan aktivitas di luar rumah walaupun tidak ke sekolah. Sangat beresiko tinggi, sehingga harapan ibu kalian tetap menjaga, memakai masker, ya, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Baik, sebelum mulai pembelajaran dari 12 IPS 2, ada yang mau memimpin doa, silahkan. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, silahkan amin. Doa. Amin. Hari ini saya ingin mengabsen dulu. Oke, saya mulai dari 12 IPS 1. Adista, saya lihat sudah ada namanya. Ahmad Badrul Ulum, Aime, Alpian, Amanda Nur, saya lihat sudah ada. Anissa Hasna, apakah ada? Aulia, Azelina. Hadir Bu, Azelina Bu. Bagas, Dede Novianti, Dimas, Dinda Putri, Fajar, Fitriana, Gari, Hadir Bu. Haidar, Ika Agustian. Hadir Bu. Hadir Ika. Hadir Ibu. Kalista, ada ya. Laksamana, Malika ada ya. Muhammad Arianto, Muhammad Suraihan, Nabila, Nazla, Nurul Aulia. Hadir Bu. Puspa, Revan, Risa. Hadir. Salma. Hadir Bu. Tevira. Hadir Bu. Terli, Stefani. Ada ya. Hadir Bu. Ada ya. Oke, berikutnya IPS 2. Adang, Ahmad Arya. Hadir Bu. Ahmad Heri, Aisyah. Hadir Bu. Amanda, ada ya. Hadir Bu. Amira, hadir Bu. Anissa, hadir Bu. Aura, Hadir Bu. Oke, Danang ada. Deria, dia ada ya. Dinda, Hadir Bu. Dini, Erza saya lihat tadi sudah gabung. Hadir Bu. Ya. Hadir Bu. Oke. Farah, Fatia Reza ada ya. Fauzan, Farah ada. Fauzan, mereka ada. Hadir Bu. Oke, Giana juga. Haliza ada ya. Hadir Bu. Jihan ada. Laila Sari, Lukman, Muhammad Sadam. Hadir Bu. Al-Fadil ya. Muhammad Sadam Ramadhani. Hadir Bu. Muhammad Ardian Bagaskara. Naswa. Hadir Bu. Frida ada ya. Hadir Bu. Ada, oke. Sada, Siska ada ya. Hadir Bu. Nur Halis ada ya. Tristan. Hadir Bu. Fania. Hadir Bu. Oke. Baik, terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut pada pembelajaran hari ini, saya ingin tahu dulu, ada yang masih ingat materi terakhir kita apa ya? Sebelum penilaian harian, ada yang ingat? Laporan keuangan, Bu. Baik, laporan keuangan ya. Jadi menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan itu ada berapa? Karena ini selalu salah persepsi. Ada berapa laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan? Kurang tepat? Ada 5, Bu. Ada 5 ya. Jadi pastikan yang namanya laporan keuangan atau financial statement itu ada 5. Hanya yang kalian pelajari berapa? Baru 3 ya. Apa saja? Yang pertama, urutannya ya, sesuai urutannya. Apa dulu yang harus kalian buat biasanya? Laporan laba rugi. Laba rugi atau yang disebut dengan income statement ya. Baik, terima kasih. Nah, yang pertama itu selalu income statement. Kemudian setelah itu perubahan modal. Perubahan modal yang disebut dengan equity statement ya, atau ekuitas. Ada yang disebut laporan perubahan ekuitas atau disebut juga laporan perubahan modal. Sama ya, tapi memang sekarang ini lebih cenderung orang menyebut modal itu adalah ekuitas. Kemudian setelah itu tahap yang ketiga membuat laporan neraca, Bu. Nah, neraca juga banyak yang menyebutnya sebagai laporan posisi keuangan ya. Jadi nanti jangan bingung. Ada yang menyebutnya balance sheet. Kenapa disebut balance? Karena seimbang ya. Ada sisi pasifa, ada sisi aktiva ya. Ada aktiva, ada pasifa.
Ada sisi kiri, ada sisi kanan. Maka disebutnya bentuk apa? Kalau sebelah menyebelah? Kontrol, Bu. Kontrol, ya. Kemudian kalau yang disusun ke bawah disebut dengan bentuk report form, ya, atau staffel. Nah, jadi kalian pastikan langkahnya seperti itu. Kemudian yang keempat, kalian membuat laporan apa? Setelah laporan posisi keuangan atau balance sheet atau neraca. Yang keempat, kas, ya, atau yang disebut dengan cash flow, ya. Jadi ada income statement, ada equity statement, ada balance sheet, ada cash flow, dan yang terakhir apa? Catatan atas laporan keuangan, ya. Atau nah, di sini untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan di dalam neraca atau laba rugi. Jadi misalnya di catatan atas laporan keuangan ini menjelaskan bahwa di dalam laporan laba rugi menggunakan metode persediaannya adalah perpetual. Nah, itu yang dimaksud dengan catatan atas laporan keuangan. Kemudian dia menjelaskan lagi misalnya untuk menghitung penyusutan aktiva tetap menggunakan metode apakah garis lurus, apakah jumlah angka tahun, apakah double declining method. Jadi itu fungsi catatan atas laporan keuangan. Jadi dia lebih menjelaskan detail dari keempat laporan keuangan yang sudah dibuat. Sehingga semua pihak yang menggunakan laporan keuangan akan memahami secara jelas ketika menemukan angka-angka yang mereka coba pahami gitu. Nah, itu fungsi dari catatan laporan keuangan. Jadi jangan sampai keliru terus bahwa laporan keuangan itu menurut standar akuntansi keuangan adalah ada 5. Hanya kita belum sampai ke 5-limanya, ya. Baik. Nah, untuk materi kali ini, karena hari ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara membuat jurnal penutup atau closing jurnal di perusahaan dagang, ya. Baik, saya akan share konten dulu. Mau ditanyakan tentang laporan keuangan, silakan sambil menunggu Ibu share PowerPoint ya, silakan. Ada kesulitan tidak pada saat membuat laporan keuangan kemarin? Ibu, saya ingin bertanya. Siapa? Patia Resa? Siapa? Ya, silakan. Tentang itu, Bu, ulangan yang kemarin. Kenapa? Nah, di situ tuh ada soal yang berikut ini yang bukan merupakan akun-akun termasuk dalam perhitungan laba atas pokok usaha. Nah, saya itu menjawab pendapatan bunga. Baik. Ya, yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan akun-akun termasuk laba atas usaha pokok, Bu. Oke. Ya, jawabanmu betul ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah jurnal penutup ya, tapi untuk perusahaan dagang. Tetapi pada prinsipnya hampir sama. Saya akan perlihatkan dulu untuk akun yang dicatat dalam jurnal penutup. Itu ada akun nominal ya. Jadi Anda sudah ingat pastinya ya. Yang ditutup itu akun nominal meliputi pendapatan dan beban kalau di perusahaan jasa. Tetapi kalau di perusahaan dagang kita menambahkan ada penjualan, ada retur penjualan, ada potongan penjualan. Kemudian untuk beban sama. Kemudian juga ada akun pembelian, biaya angkut pembelian. Kemudian apalagi? Retur pembelian dan potongan pembelian. Kemudian ada juga akun modal, yaitu yang ditutup. Perhatikan yang ditutup adalah price ya, bukan modalnya. Kemudian semuanya nanti akan dicatat pada akun ikhtisar laba rugi. Nah, pada prinsipnya sama ya. Nah, kalian masih ingat ada komponen HPP. Nah, komponen HPP ini kalau misalnya di dalam jurnal penutup, maka kita hanya menutup HPP-nya saja. Karena apa? Karena untuk pembelian, potongan pembelian, retur pembelian semua sudah nol ya. Itu perbedaannya. Nah, untuk memudahkan kalian membuat jurnal penutup, biasanya kita mulai dari neraca lajur. Dengan memindahkan sisi debitnya ke kredit dan sisi kredit ke debit. Masih ingat kan? Masih ingat nggak jurnal penutup?
Kalau kalian masih ingat, fungsi dari jurnal penutup adalah untuk memindahkan akun-akun nominal dengan menggunakan ikhtisar laba rugi. Tujuannya adalah untuk mengenolkan akun nominal agar akun real menunjukkan kondisi sebenarnya. Karena nanti pada neraca saldo setelah penutupan, maka semua akun nominal sudah tidak tampak lagi. Tetapi yang muncul adalah hanya akun real. Nah, untuk memudahkan sekali lagi membuat jurnal penutup adalah dari kertas kerja atau dari neraca lajur ya. Sekali lagi Ibu ingatkan ada 4 langkah di dalam membuat jurnal penutup. Yang pertama adalah menutup akun nominal bersaldo debit, tinggal kamu pindahkan ke kredit. Yang kedua menutup akun nominal bersaldo kredit, dipindah ke debit. Yang ketiga menutup akun laba rugi ke modal. Dan yang terakhir menutup akun private. Akun private itu tadinya di sebelah mana? Ada yang masih ingat? Sebelah debit, Bu. Debit. Berarti pada saat ditutup dia harus pindah kemana? Kalau sebelah Kredit, Bu. Kredit, Bu. Pindah ke kredit, betul ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya akun penjualan ada berapa? Akun penjualan 140.400.000 nih. Masih ingat akun penjualan bersaldo sebelah mana? kredit. Kredit, Bu. Nah, kredit, Bu. Penutup dia harus ada di mana? Di debit. Di debit, Bu. Potongan pembelian tadinya di mana? Kalau pembeliannya di mana? Pembeliannya debit. Pembeliannya debit, potongan pembeliannya Kredit. kredit. Berarti nanti saat di jurnal penutup dia harus pindah ke Debit. debit. Makanya dia ada sekelompok dengan penjualan. Karena akun yang di hadapan kalian ini, penjualan, potongan pembelian, retur pembelian, pendapatan bunga, mereka semuanya berawal di kredit. Maka pindahkan ke debit, kemudian kreditnya ikhtisar laba rugi. Sebesar total dari penjualan, ditambah potongan pembelian, ditambah retur pembelian, ditambah pendapatan bunga. Ini harusnya ikhtisar laba ruginya ada di sebelah kredit ini, ya. Jadi kenapa yang ini ada di debit? Karena tadinya mereka ada di kredit, gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Inilah jurnal penutup perusahaan dagang ya. Jadi langkah pertama tadi yang sudah disebutkan, ini adalah akun-akun yang tadinya di sebelah kredit, kemudian dipindah ke debit. Jadi penjualan, retur pembelian, potongan pembelian, dan pendapatan. Kamu jumlahkan angkanya, kemudian simpan di sebelah kredit, ditutup pada ikhtisar laba rugi atau income summary. Langkah kedua yaitu menutup akun-akun yang ada di sebelah kredit, dipindah yang di sebelah debit dipindah ke kredit ya. Sebelah debitnya diisi ikhtisar laba rugi. Kreditnya ada pembelian, biaya angkut pembelian, retur penjualan, potongan penjualan, dan beban. Nah, beban ini jangan ditulis satu ya, jadi sesuaikan dengan banyaknya beban yang ada. Kalau bebannya ada 5, ya tuliskan beban gaji, beban perlengkapan, ya beban apalagi misalnya bunga dan sebagainya. Kemudian langkah ketiga yaitu menutup laba atau rugi. Masih ingat? Kalau dia laba berarti modalnya yang dikredit, ikhtisar laba ruginya yang di debit. Tapi kalau rugi berarti modalnya yang di debit, ikhtisar laba ruginya yang dikredit. Kemudian langkah yang terakhir adalah menutup private. Private ditutup ke sebelah kredit, debitnya adalah modal. Jadi pada prinsipnya jurnal penutup perusahaan dagang dan perusahaan jasa sama ya. Tidak ada perbedaan. Bisa kalian lihat. Nah, ini yang perusahaan jasa masih ingat. Nah, dia memang hanya ada pendapatan karena tidak ada penjualan, tidak ada returnya, nggak ada potongannya. Kemudian sebelah debitnya juga hanya beban, tidak ada pembelian. Nah, ini yang tadi Ibu bahas, yaitu jika laba, maka ikhtisar dulu baru modal. Jika rugi, maka modal baru ikhtisar. Kemudian yang keempat juga sama, modal pada private. Lebih mudah kalau kita ambil dari sini. Di sini laba rugi nih, sebelah kreditnya apa aja? Misalnya di sini 48 juta itu penjualan. Kemudian ada retur pembelian.
Kemudian ada ini ikhtisar laba rugi ya. Nah, ternyata hanya ada 2, berarti kita pindahkan yang kredit ini ke debit. Kemudian kita lihat kolom laba rugi sebelah debitnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 akun, berarti kita tinggal pindahkan ke sebelah kredit, yaitu pembelian, kemudian beban gaji, beban listrik, beban penjualan, beban lain-lain. Kemudian ada beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan. Nah, sudah selesai 2 langkah hanya dengan melihat sisi debit dan sisi kredit pada neraca lajur. Kemudian yang ketiga menutup laba atau rugi. Tinggal kita lihat ini selisihnya yang di bawah. Dan di sini pun sudah ada keterangan. Oh, ini laba hasilnya. Berarti laba ini yang kita tutup. Debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya modal. Kemudian untuk price kita tinggal lihat di kolom neraca, dilihat price-nya di sini. Nah, kebetulan di sini nggak ada price-nya. Kalau ada price-nya maka dia akan ada di sebelah debit di sini setelah modal. Maka tinggal kita pindah karena price-nya ada di debit, kita pindah ke sebelah kredit, debitnya diisi modal. Begitu. Bagaimana sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan untuk jurnal penutup. Iya, Bu. Ibu mau silakan. tanya. Boleh, siapa? Stefani, Bu. Oh iya, Stefani, Kan silakan. tadi di neraca lajurnya nggak ada price ya, Bu. Berarti buat jurnal penutupnya hanya 3 langkah, Bu. Betul. Jadi jurnal penutup itu tinggal kita sesuaikan saja. Kalau ada fright berarti tinggal kita buat. Nah, bagaimana kalau perusahaannya PT? Kan yang ada bukan fright, tapi apa? Masih ingat kalau perusahaannya bentuknya perseroan? Dividen, Bu. Dividen. Apakah dividennya ditutup? Iya, Bu. Iya, Bu. Tuh, sama. Nah, perbedaannya adalah di mana kita nah di sini ya perbedaannya kita bahas. Tadi pada saat menutup laba dan rugi, kita tutupnya kan ke modal. Tetapi kalau perusahaannya PT, maka yang muncul adalah laba ditahan. Ya, begitu juga dengan price kita ganti dengan dividen. Jadi nanti perbedaannya adalah di sini ikhtisar laba rugi, kemudian modalnya kita ganti menjadi laba ditahan. Karena modalnya adalah modal saham kan, jadi mereka nggak mungkin kita tulis modal saham di sini, tapi modalnya kita tulis laba ditahan. Jadi ikhtisar laba rugi pada laba ditahan sebesar laba. Kalau rugi bagaimana? Kalau rugi berarti laba ditahannya sebelah debit, ikhtisar laba ruginya sebelah kredit gitu. Kemudian perbedaannya berikutnya yang di sini. Modal kita ganti laba ditahan, price-nya kita ganti dividen. Begitu. Kalau ini perusahaan dagang bentuknya perseorangan, misalnya Ugasena punya toko, maka bikinnya ya seperti ini, yang muncul modalnya modal Ugasena gitu. Tapi kalau Ugasena itu pemilik perusahaan berbentuk perseroan, kamu adalah hanya 1 orang dari seluruh pemilik saham, maka modalnya nggak lagi modal Ugasena. Kalau tokomu itu semakin besar misalnya dan berubah dari pemilik perseorangan menjadi PT yang modalnya dibagi dalam modal saham, maka yang muncul adalah laba ditahan. Begitu. Nah, nanti di neracanya yang muncul bukan modal Ugasena lagi tapi modal saham. Di bawah modal saham akan ada tulisan laba ditahan. Nah, laba ditahan inilah nanti sebagai laba yang tidak dibagikan kepada para pemilik saham. Misalnya mau digunakan untuk investasi, apakah itu penambahan jumlah barang yang diproduksi, apakah itu akan dipakai untuk membuka cabang baru, apakah mau dipakai untuk memperluas pangsa pasar misalnya. Karena bentuk perusahaan itu kan ada cabang, ya, ada cabang, kemudian ada pusat, ada perusahaan induk, ada perusahaan anak. Nah, seperti itu ya. Itu berbeda laporan keuangannya. Tapi pada prinsipnya akun-akun yang digunakan tetap sama. Kalian nggak usah pusing nanti kalau misalnya kebetulan ngambil kuliah akuntansi nih, nanti belajar akuntansi manufaktur. Sebetulnya akan sama saja semua
prinsip dan teori akuntansi yang sudah kalian pelajari di SMA. Hanya paling nanti ada pengenalannya saja pada akun-akunnya. Misalnya kalau bentuknya joint venture, sebetulnya sama, hanya berubah piutang usaha menjadi piutang joint venture, hutang usaha jadi hutang joint venture. Nah, kalau joint venture itu kan usaha yang didirikan bersama, tetapi kalau sudah memperoleh laba yang diharapkan bubar karena bentuknya project gitu. Jadi misalnya joint venture itu kalian patungan nih, mau ada bisnis usaha, katakanlah ada satu event untuk membuka pameran. Kalian mau buka satu stand nih di sana, gabungan dari 5 pemilik. Nah, setelah acaranya selesai, eventnya selesai kan, atau misalnya kalian mau melakukan satu I.O. ya, apakah itu wedding, apakah itu konser dan sebagainya. Nah, itu jenis-jenis joint venture. Pada prinsipnya sama saja, hanya nanti pada penamaan akunnya saja dan pembagian labanya saja. Itu yang berbeda ya. Jadi sebetulnya kalian tidak ada ruginya untuk mempelajari akuntansi. Karena akuntansi itu memang life skill, kemampuan yang harus dimiliki karena akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun bentuknya, baik itu usaha yang sederhana, dari mulai milik perseorangan, kemudian firma, gabungan dari 2 orang, kemudian CP, gabungan dari lebih dari 2 orang, atau malah berbentuk PT ya. Yang jelas usahanya kan nanti yang beda-beda. Ada usahanya jasa, ada usahanya dagang. Sedangkan bentuknya tadi perseorangan jasa boleh nggak? Boleh dan mungkin banyak. Perseorangan dagang boleh nggak? Boleh dan mungkin banyak. Maka kalian tinggal memilih siklus akuntansi jasa, mau bentuknya perseorangan, mau bentuknya PT, pada prinsipnya sama. Ya, hanya ada beberapa perbedaan sedikit saja. Misalnya dalam bentuk kas, semakin banyak jenis kas yang kita punya. Kita tahunya misalnya kas itu hanya uang saja yang dipegang. Bagaimana dengan uang di bank? Itu juga masuk kas. Bagaimana kalau uang di bank bentuknya cek? Itu juga masuk kas. Bagaimana dibentuk jadi emas? Itu juga masuk kas gitu loh. Nah, jadi nanti kasnya saja yang bentuknya berbeda-beda, tapi pada prinsipnya itu adalah kas, begitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, ini sepertinya jurnal penutup, kemudian lakukan posting ya. Kalau diposting ke buku besar, yang mana yang betul gitu. Oke, sudah cukup. Sekarang kita lihat yang A. Apakah betul? Apakah betul saldo awal private itu dikredit, kemudian di jurnal tutupnya debit? Salah, Bu. Salah, Bu. Oke, sekarang penjualan. Apakah betul awalnya penjualan dikredit, kemudian di penutupnya di debit? Betul. 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 Tahu kan jawabannya ya. Nah, untuk retur pembelian ini sudah pasti salah karena retur pembelian itu harusnya dikredit dulu ya. Baru jurnal penutupnya di debit. Potongan pembelian juga saldonya yang betul ini. Saldonya betul kan di kredit, tapi di jurnal penutup harusnya di debit. Dia harus 0 ya. Enggak ada kan? Kemudian modal. Modal betul di kredit? Betul. Betul. Tapi apakah modal ditutup jadi 0? Tidak, Bu. Enggak. Tidak, di sini bukan 10 juta. Harusnya modalnya yang ditutup itu bukan 10 juta, tapi yang ini hanya 500.000 ya, karena labanya 500.000 bukan 10 juta. Gitu. Hebat-hebat sepertinya ini. Nah, di sini ini adalah soal analisis ya. Ini soal analisis. Jadi pada neraca saldo setelah penutupan. Sebetulnya materi kita belum nyampe nih. Jadi setelah membuat jurnal penutup, kemudian tadi posting ya, posting sekalian jadinya ya, posting ke buku besar, maka semua saldo akun nominal akan 0. Nah, kemudian pada neraca saldo setelah penutupan berapa jumlahnya gitu. Ada yang bisa menjawab? Silakan diamati dulu. Modal jaya ada di sebelah kredit sekian. Private ada di sebelah debit. Kemudian jika Anda menemukan ikhtisar laba rugi sebelah debitnya. Nah, tadi dibayangin di jurnal penutup kalau ikhtisar laba rugi sebelah debit, berarti kreditnya apa ya? Pembelian, Bu. Pembelian. Ada apa lagi?
Retur penjualan, Retur penjualan, apalagi? beban angkut Potongan pembelian. penjualan. Ya, dan Beban angkut pembelian dan beban-beban. Oke. Sekarang kalau ikhtisar laba rugi di sebelah kredit ada 18 juta, berarti debitnya apa? Penjualan, Penjualan, apalagi? retur pembelian, Retur pembelian, apalagi? potongan pembelian, Potongan pembelian. Baik. Nah, pendapatan. sekarang jika debitnya 10,5, kreditnya 18, hasilnya laba apa rugi? Laba, Bu. Hasilnya laba, betul. Laba, Karena kan kredit itu berarti debitnya kan isinya penjualan ya. Kalau kita menjual dan bla 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 18 juta, kemudian tadi kalau ikhtisar laba rugi di debit berarti kreditnya itu isinya pembelian. Pembeliannya hanya 10,5. Kalau jualannya 18, sedangkan beban dan pembelian yang dikeluarkan 10,5, berarti labanya berapa? 7,5. 7,5. Oke, labanya 7,5. Terus diambilnya 7,5. Berarti modal akhirnya berapa? Sama, Bu. 12. Sama. Tidak ada penambahan modal. Jawabannya yang mana? Yang A, Bu. Jawabannya yang A. Betul sekali. Jadi modalnya nggak berubah. Nah, jadi di sini kalian bisa menjawab kalau mengetahui posisi ini tadi, yaitu ini sebetulnya resume dari jurnal penutup, ya kan? Kemudian yang ditanyakan neraca saldo setelah penutupan. Ingat, di neraca saldo setelah penutupan itu price sudah nggak ada. Yang ada itu hanya harta hutang modal di neraca saldo setelah penutupan itu. Jadi, kita akan mencari modal dipengaruhi oleh price, dipengaruhi oleh laba dan rugi dari hasil laba rugi. Ya, oke, betul sekali. Silahkan, ini ada soal terakhir, satu lagi. Jurnal penutup yang benar, yang mana? Ada yang mau menjelaskan? Silahkan, satu orang. Siapa yang bersedia menganalisis jawaban A sampai E? Silahkan. Ya, silahkan. Dianalisis A sampai E, di mana betulnya, di mana salahnya. Yuk, silahkan. Saya, Bu. Ya, siapa? Stefani, Bu. Oke, Stefani, silahkan Ibu catat. Silahkan, Stefani. Untuk pilihan yang A, itu udah yang benar itu yang A, karena penjualannya di debit, potongan pembelian juga di debit karena awalnya di kredit. Jadi ikhtisar laba ruginya di kredit. Yang kedua, yang pilihan B, harusnya beban perlengkapannya itu di kredit dan ikhtisar laba ruginya itu di debit. Untuk yang C itu kebalik, Bu, harusnya ikhtisar laba ruginya itu di kredit dan penjualan dan potongan pembelian itu di debit. Kalau yang D itu untuk yang E dulu itu harusnya si modalnya itu ada di debit, price-nya di kredit. Kalau untuk yang D kayaknya ini Harus dihitung hasilnya dulu ini, ya. Bu. Harus Ya. dihitung dulu. Harus dihitung dulu ya. Tapi sudah menemukan jawabannya yang A udah pasti betul ya. Ya. Oke, kalau yang D memang kita harus menghitung dulu. Kalau modalnya sebetulnya bisa kelihatan, Steph, tanpa menghitung juga. Coba saja kamu lihat, di sini modalnya di sebelah debit, berarti rugi dong, betul nggak? Kalau Ya, modal Bu. di debit kan artinya Iya, rugi. Bu. Kita cek aja penjualannya 145, pembeliannya 82, mungkin nggak rugi? Enggak, Bu. Enggak. Gitu, jadi kita nggak perlu menjumlahkan, waduh returnya berapa nih, potongannya berapa gitu kan. Karena sudah kelihatan antara angka penjualan dengan pembeliannya pun itu sudah jauh gitu ya. Kemudian persediaan barang dagangnya juga kita di sini hanya 24 gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini kayaknya nggak mungkin rugi ya gitu logikanya. Baik, terima kasih Stefani, analisis yang tepat sekali. Nah, mudah-mudahan semua sudah bisa juga ya menganalisis soal-soal dari jurnal penutup. Baik, anak-anakku sekalian, kita ambil kesimpulan sekali lagi, ada berapa langkah jurnal penutup? Ada 4. Yang pertama adalah Menutup akun debit nominal di debit, kredit. Yang kedua itu menutup akun nominal yang di kredit, debit. Betul. Yang ketiga. Yang ketiga menutup akun laba rugi Yang terakhir itu dengan modal. menutup akun. Yang keempat menutup akun price.
Right. Ya, betul sekali. Baik, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini sepertinya dicukupkan saja. Jangan lupa sekali lagi kalian kunjungi di Google Classroom-nya untuk melihat kuis, tugas, dan lain-lainnya. Dan Ibu ingatkan untuk materi minggu depan kita akan masuk kepada posting jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Oke, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.